Film dibuka di sebuah sudut gedung, nampak dua orang berpakaian hitam, layaknya kelompok mafia sedang menunggu kedatangan seseorang ke sana. Di mana ketika melihat adanya mobil yang datang kedua orang tersebut, kemudian bergegas untuk menyambut, yang nampaklah pemandangan tak biasa. Sebab dua orang tadi nyatanya menunggu kedatangan bos mereka yang kini terbaring sakit di sebuah mobil ambulans. Yang tak lama berselang datanglah seorang perempuan berpayung yang ternyata perempuan tersebut adalah Jung Sok, seorang dokter yang kini berencana melakukan operasi ilegal kepada si bapak pelontos yang adalah sang ketua mafia. Dibantu seorang dokter berkacamata bernama Hon Ho, serta asistennya bernama Yong Ju dan juga seorang perawat yang baru direkrut Yung Suk. Tak lama kemudian melakukan operasi kepada si ketua mafia bermodalkan peralatan sederhana. Jung Sok terlihat sangat terampil melakukan pekerjaannya. Akan tetapi dikarenakan tempat dilakukan operasi itu bukanlah rumah sakit yang memiliki peralatan mumpuni, Jung Sok pun sedikit mengalami masalah. Melihat itu bawahan si ketua mafia kemudian berkata, jika Jung Sok gagal melakukan pekerjaannya, maka nyawa Jung Sok dan yang lainnya jadi taruhannya. Dengan ancaman itu, Seok bukannya takut dirinya kemudian melakukan metode lain, yaitu meminta Dr. Hyun-yo untuk membangunkan si ketua mafia, yang tentu membuat Dr. Hyun-ho keheranan sebab hal tersebut sangatlah berbahaya. Akan tetapi Seok meyakinkan Hyun-yo supaya percaya kepadanya, dan karena tak ada pilihan lain, Hyun-ho pun menuruti perkataan Seok, yaitu membangunkan seketua mafia di tengah operasi. Yang mana setelah si ketua mafia terbangun, Seok pun kemudian bertanya sesuatu kepada si ketua mafia, yang ketika dijawab, Jung Sok dengan cepat berhasil mengangkat sel kanker yang diderita si ketua mafia. 찾았어요. 시작하죠. 네. 끝. Di tempat berbeda, nampak seorang dokter senior bernama Choi Deki baru saja selesai melakukan pekerjaannya, yaitu melakukan operasi kepada salah satu pasien yang memiliki pengaruh. Yang tak lama setelah dokter Choi bersama asistennya keluar untuk menuju ruangannya, dirinya didatangi oleh seorang detektif kepolisian untuk bertanya mengenai sesuatu, yaitu sebuah video yang berisi seorang dokter sedang melakukan operasi saraf otak ilegal. Di mana asisten dokter Choi yang melihat isi video tersebut awalnya meragukan keaslian video tersebut, sebab operasi yang ada di video tersebut sangatlah mustahil bisa berhasil. Karena melakukan operasi saraf otak, tak banyak yang memiliki kemampuan itu, yang salah satunya hanya bisa dilakukan oleh dokter Choi. Dokter Choi yang awalnya mengabaikan hal itu karena ia juga tak percaya, kemudian dirinya penasaran, membuat dokter Choi terkejut ketika melihat video tersebut, sebab menyadari jika operasi yang ada di video berhasil dilakukan dengan sangat cermat, yang mana ketika si detektif kepolisian pergi, asisten dokter Choi pun kemudian bertanya, apakah orang yang melakukan operasi di video tersebut adalah Seok, yang dengan wajah sinis dokter Choi pun malah menyuruh asistennya untuk segera pergi. Di mana setelah asistennya pergi, dokter Choi kemudian menghubungi seseorang yang adalah kenalannya untuk meminta bantuan mencari pemilik video yang tadi dibawa si detektif polisi. Scene kemudian kembali kepada Jung Sok yang baru bangun setelah semalam berhasil melakukan operasi besar kepada si bapak pelontos ketua mafia. Yang diperlihatkan jika Yongju asistennya ternyata juga pernah diselamatkan oleh Jung Sok dengan cara yang sama. Hingga setelah itu Jung Sok terlihat berjalan ke sebuah ruangan untuk mengecek kondisi si ketua mafia yang dikatakan oleh Dr. Hyun-ho jika si ketua mafia kini sudah siuman. Dengan sedikit nyeleneh dan tak ada takutnya, Seok terlihat bertanya kepada si ketua mafia mengenai kondisinya. Di mana si ketua mafia justru malah berterima kasih kepada Jung Sok sebesar-besarnya karena telah menolongnya dan berjanji akan membantu Jung Sok suatu saat nanti. 제 손가락 보이시죠? 그 의사 선생님이신가? 자, 이게 몇 개죠? 고마워. 고마워. Yang setelah itu saat semua orang termasuk Jung Sok dan asistennya sedang merayakan keberhasilan mereka mengoperasi ketua mafia.
Jung Sok tiba-tiba didatangi oleh si perawat perempuan yang semalam membantunya untuk bertanya apakah Seok merupakan dokter jenius yang dulu viral karena berselisih dengan dokter Choi mentornya yang membuat Seok kehilangan lisensi medisnya. Menanggapi perkataan itu sekilas, Jung Sok pun teringat akan masa lalunya ketika dirinya dipermalukan oleh dokter Choi. Sementara si perawat perempuan yang melihat ekspresi Seok terkejut malah membuatnya tersenyum seolah memiliki niat busuk. Yang mana setelah itu, Jung Sok yang tak mengetahui siapakah si perawat karena bisa mengetahui masa lalunya, terlihat bertanya kepada Yongju asistennya sebab dirinya takut pekerjaannya sebagai dokter ilegal akan tersebar. Yongju pun kemudian menenangkan Jung Sok untuk tak usah khawatir, sebab si perawat juga memiliki rahasia kelam, yang mana wanita itu merupakan mantan perawat rumah sakit besar yang telah dipecat dikarenakan melakukan malapraktik, yang kemudian kembali bekerja di panti jompo. Akan tetapi, si perawat bukannya tobat, ia melakukan kembali aksinya saat merawat para lansia, seolah si perawat merupakan psikopat. Mendengar itu, seketika ekspresi Jung Sok pun mendadak berubah, di mana ketika dirinya kembali ke ruangan si ketua mafia untuk mengecek kondisinya, tiba-tiba Seok kembali didatangi oleh si perawat yang mengatakan jika dirinya telah memberikan obat tidur kepada si ketua mafia, sebab ingin mengatakan sesuatu kepada Seok tanpa didengar oleh siapapun, yaitu dirinya ingin Jung Sok memberikannya uang setiap bulan sebagai kompensasi. Tutup mulut jika tak ingin identitasnya sebagai dokter ilegal diketahui oleh kepolisian. Mendengar ancaman itu, Seok seolah tak bisa berkata apa-apa selain mengiyakan yang diminta oleh si perawat. Sementara itu di tempat lain, Dr. Choi bersama kenalannya terlihat berhasil menemukan lokasi si broker pemilik video yang dibawa detektif kepolisian sebelumnya. Tujuan Dr. Choi menemui si broker untuk bertanya, dari manakah si broker mendapatkan video itu dan siapakah orang yang melakukan operasi di video tersebut. Namun si broker pun tak mengingat video itu kapan dirinya ambil karena video yang mereka tanyakan merupakan video lama. Namun satu hal yang dirinya tahu, jika para dokter luar pun menanyakan hal yang sama seperti yang ditanyakan oleh Dr. Choi, tetapi karena operasi tersebut adalah operasi yang tak dirinya geluti, dirinya pun tak mengetahui siapakah orang yang melakukan operasi tersebut. Mendengar itu, tiba-tiba Dr. Choi merasakan sakit di kepalanya. Ia kemudian meminta kenalannya untuk segera pergi, sebab Dr. Choi pun kini sudah meyakini jika orang yang melakukan operasi di video tersebut pastilah Jung Sok yang merupakan muridnya dulu. Kembali kepada Seok yang mana dirinya bersama asistennya serta para bawahan si ketua mafia terlihat sedang membereskan gedung untuk menghilangkan bukti terjadinya operasi kepada si ketua mafia di sana. Dan untuk terakhir kali Jung Sok pun kembali bertemu dengan si ketua mafia yang kembali berterima kasih. Pasti dirinya akan membalas perbuatan Seok, yang mana hal itu nampak tak dimanfaatkan Seok untuk meminta apapun. Sebab dirinya melakukan pekerjaan sebagai dokter operasi ilegal bukanlah untuk uang. Singkatnya, setelah semua dibereskan, si ketua mafia dibawa oleh Dr. Hyun Ho untuk dilakukan perawatan lanjutan. Di lokasi nampak kini, yang tersisa hanyalah Jung Sok, Yongju, juga si perawat. Di mana ketika si perawat berdua dengan Yongju, dirinya bertanya alasan Yongju mau menjadi asisten Seok yang hanya seorang dokter ilegal, tetapi Yongju yang seolah tak memiliki alasan menjawab pertanyaan si perawat, hanya meleos begitu saja. Yang tidak lama dari itu, si perawat yang ingin minum malah mengambil minuman milik Jung Sok di tasnya. Yang mana Seok sendiri kini menyuruh Yongju asistennya untuk mengantarkan barang milik Dr. Hunwo yang tertinggal. Yongju yang merasa barang tersebut penting, kemudian berpamitan kepada Seok. Yang tak lama dari kepergian Yongju, Seok terlihat menuju lantai atas tempat si perawat berada, yang kini si perawat sudah ngajungkel karena meminum minuman Seok sebelumnya. Yang ternyata hal itu sengaja Seok lakukan karena mengetahui jika si perawat pasti akan meminumnya. Ketika si perawat tersadar dengan keadaan liar, dirinya kemudian kesana kemari untuk mencari tas miliknya yang berisi uang upah pemberian kelompok mafia. Akan tetapi saat si perawat berhasil menemukan tasnya, dari arah belakang seseorang kemudian menyeretnya, yang membuat si perawat innalillahi seketika. Dan orang yang melakukan hal itu kepada si perawat, tak lain adalah Jung Sok itu sendiri.
Hingga tak lama Yongju terlihat datang sebab dirinya curiga Seok akan melakukan sesuatu ketika dirinya pergi. Yang dengan santainya, Seok meminta Yongju membantunya membereskan TKP setelah dirinya melakukan pematenan kepada si perawat. Di mana hal tersebut membuat kita bertanya-tanya dengan kepribadian Seok yang sebenarnya penyelamat atau seorang psikopat yang kejam. 차 트렁크에 차비 있지? Sementara itu berkat bantuan kenalannya, Dr. Choi nampak kini sudah bisa mengetahui di mana Seok tinggal saat ini, serta pekerjaan dan apapun yang dilakukan Seok, yang entah apa tujuan Dr. Choi, sangat ingin menemukan keberadaan Seok. Yang mana Jong Sok sendiri, kini tinggal di sebuah desa terpencil di pinggiran kota, dengan menjalani kehidupan layaknya orang normal, dengan membuka sebuah apotek bersama temannya, dan dikenal oleh warga sekitar, suka membantu para lansia. Hingga ketika Seok pulang dari apoteknya menuju rumah, dirinya melihat seorang pemuda pengangguran yang merupakan tahanan rumah terus memandanginya dengan penuh nafsu. Tetapi saat itu si pemuda pengangguran buru-buru masuk ketika petugas polisi yang patroli datang. Saat di rumah karena risih selalu dipandangi oleh si pemuda pengangguran, Seok pun menceritakan hal itu kepada Yongju. Yongju yang takut kejadian seperawat terulang mewanti-wanti Seok untuk tak melakukan apapun kepada si pemuda pengangguran. Hingga pembicaraan keduanya terhenti sebab ponsel Seok berbunyi yang ketika diangkat ekspresi Seok seketika berubah. Sebab orang yang menghubunginya adalah Dr. Choi mentornya yang telah membuat kehidupannya hancur. Jung Sok pun kemudian kembali mengingat bagaimana dirinya dipermalukan oleh Dr. Choi ketika sedang melakukan operasi kepada seorang pasien dan saat itu Seok yang merasa tak melakukan kesalahan. Kemudian menghampiri Dr. Choi dan dengan amarah yang sangat besar, Seok pun tanpa pikir panjang langsung mencekik Dr. Choi. Hingga di sana Dr. Choi pun menabok Jung Sok dan mengatakan jika selamanya Seok tak akan bisa lagi menjalankan operasi serta diterima di rumah sakit manapun. Yang mana dengan pengaruh Dr. Choi, yang adalah dokter senior yang digadang-gadang, merupakan dokter terbaik. Seok pun pada akhirnya tak bisa melakukan lagi operasi serta kehilangan lisensi medisnya. Di mana karena melakukan operasi adalah impiannya. Jong Sok pun pada akhirnya mencoba meminta maaf dengan bersujud kepada Dr. Choi. Akan tetapi Dr. Choi malah mengabaikan permintaan maaf Jung Sok yang pada akhirnya hidupnya yang digadang-gadang sebagai dokter muda jenius pun hancur dengan seketika. Dan kini setelah beberapa tahun tak bertemu, entah memiliki tujuan apa, tiba-tiba Dr. Choi malah menemui Seok, yang tentu membuat Seok pun penasaran dengan maksud Dr. Choi. Yang mana Dr. Choi mengatakan jika tujuannya menemui Seok karena hanya Seoklah yang bisa membantunya, yaitu mengangkat sel kanker di dalam otaknya. Tentu Seok yang masih menyimpan dendam langsung menolak permintaan Dr. Choi dan menyarankan agar Dr. Choi mencari dokter lain yang lebih kompeten. Tetapi Dr. Choi menjawab jika dirinya percaya dengan Seok yang bisa mengoperasinya, tanpa menyebabkan efek kepada tubuhnya sebab dirinya ingin terus menjadi dokter saraf nomor 1 di Korea. Yang tentu saja pernyataan itu membuat Seok marah karena merasa Dr. Choi tak tahu malu setelah apa yang telah dirinya perbuat di masa lalu. Akan tetapi Dr. Choi pun mengatakan jika dirinya yakin Jung Sok mau membantunya sebab kini dirinya sudah mengetahui jika Seok merupakan dokter ilegal yang sedang dicari-cari oleh pihak berwajib. Mendengar itu membuat Seok tambah marah karena lagi-lagi Dr. Choi berusaha menghancurkan kehidupannya. 근데 이번에도 그러겠다고? 예전에도 당신은 이랬어. 아예 아무것도 못하게 잘라버리지 그래요? 싫어도 해야지. 그렇게 꼴 보기 싫으면 싹 다 다루고 가라고! Hingga ketika Dr. Choi berniat pergi, gejala penyakit yang dideritanya tiba-tiba kambuh, yang seketika Dr. Choi pun mengambil tas obat untuk ia minum. Akan tetapi obat tersebut malah terjatuh. Yang mana Jung Sok yang melihat itu, kemudian malah menginjak obat milik si Dr. Choi. Seolah hal tersebutlah yang dirinya rasakan ketika dulu diperlakukan seperti itu oleh Dr. Choi. Dan film pun bersambung.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya FJR dari Syabira Movie pamit undur diri. Salam Sabuners. Kolor ijo. Meki Mos